Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adikku, hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 3, pembelajaran 4. Sebelum belajar, mari kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, kita akan memulai pembelajaran. Kalian siap? Yuk, kita mulai pembelajarannya. Halo adik-adikku, sekarang kita masuk ke tema 1, subtema 3, pembelajaran 4. Pada pembelajaran ini, kita akan membahas atau mencari ide pokok pada sebuah teks, kemudian mengetahui letak geografis Indonesia terhadap kebudayaan, dan letak geografis terhadap transportasi. Mari kita masuk ke pembahasan yang pertama. Kita akan mencari ide pokok dari sebuah teks yang berjudul Kapal Pinisi, yaitu kapal penjelajah dunia. Dan biasanya ide pokok terdapat di awal dan di akhir paragraf. Kita mulai dengan paragraf pertama. Kapal Pinisi adalah sebuah kapal layar kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan. Nah, ini kemungkinan adalah ide pokok. Belum memastikan itu adalah ide pokok, sebaiknya kita lanjutkan dulu membaca kalimat selanjutnya. Bahkan juga menjadi kapal kebanggaan bangsa Indonesia. Nah, ini berarti kalimat penjelas. Lanjutkan. Ketangguhan dan ketenaran kapal ini telah terdengar di seluruh penjuru dunia. Nah, ini juga kalimat penjelas. Sudah sejak sekitar abad 14, kapal Pinisi berlayar dan menjelajah samudra di seluruh dunia. Nah, ini juga kalimat penjelas. Yang sudah pasti adalah kalimat pertama adalah sebagai ide pokok. Kapal Pinisi adalah sebuah kapal layar kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan. Setelah ditemukan ide pokok, kita masukkan ke dalam tabel yang telah disediakan. Nah, kita masukkan di nomor 1. Lanjut ke paragraf kedua. Konon, Pinisi ini diambil dari nama seorang yang bernama Pinisi. Nah, ini bisa jadi ide pokok. Kita lanjutkan ke kalimat selanjutnya. Suatu ketika, dia berlayar melewati pesisir pantai Bira. Nah, ini berarti penjelas. Dia melihat rentetan kapal di laut. Kemudian dia menegur salah seorang nahkoda kapal tersebut bahwa layar yang digunakan masih perlu diperbaiki. Nah, ini juga sama ya, kalimat penjelas. Sejak saat itu, orang Bira berpikir dan mendesain layar sedemikian rupa dan akhirnya berbentuk layar Pinisi yang seperti sekarang. Ini juga sama kalimat menjelas. Atas tegurannya orang tersebut, maka orang-orang Bira memberi layar itu dengan nama Pinisi. Berarti sudah pasti ya. Konon Pinisi diambil dari nama seorang yang bernama Pinisi adalah sebuah ide pokok. Setelah itu kita masukkan lagi ke dalam tabel yang telah disediakan. Nah, nomor 2 ya. Lanjut ke paragraf nomor 3. Kapal Pinisi adalah kapal istimewa. Berarti ini adalah saya pikir ide pokok ya. Kita lanjutkan. Kapal ini dibuat oleh tangan-tangan ahli tanpa menggunakan peralatan canggih dan modern. Seluruh bagian kapal terbuat dari kayu dan dirangkai tanpa menggunakan paku. Meskipun demikian, kapal ini telah membuktikan ketangguhannya dalam mengarungi samudra dan menjelajahi negara-negara dunia. Tetap ya, ide pokoknya berada di kalimat pertama. Kapal Pinisi adalah kapal istimewa. Kemudian kita masukkan kembali ke dalam tabel nomor 3. Pembahasan mencari ide pokok selesai. Kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu pengaruh letak geografis terhadap budaya. Letak geografis Indonesia berpengaruh terhadap keragaman budaya karena tempat tinggal manusia ikut berperan dalam membentuk tingkah laku dan kebiasaan atau cara hidup yang merupakan dasar terbentuknya suatu budaya. Ciri keragaman budaya lokal Indonesia dapat dilihat dari 1. Keragaman suku bangsa, 2. Keberagaman bahasa, 3. Keberagaman religi, dan 4. Keberagaman seni dan budaya.
Adapun dampak dari segi kebudayaan diantaranya ialah sebagai berikut. 1. Karena mudahnya pengaruh luar masuk Indonesia, maka masyarakat Indonesia lebih mengenal budaya asing. 2. Tontonan dan adegan dalam film yang kurang bahkan tidak pantas membawa efek buruk bagi bangsa Indonesia. 3. Dikenalnya kebudayaan Indonesia akibat ramainya perdagangan dan pariwisata yang ada di Indonesia. 4. Timbulnya beraneka ragam kebudayaan dan adat akibat pengaruh luar. Masuk ke materi terakhir, pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim terhadap transportasi masyarakat. Wilayah Indonesia yang luas berupa kepulauan dan disatukan oleh laut sangat mempengaruhi kondisi transportasi yang ada. Jalur strategis yang bisa digunakan untuk menghubungkan antara pulau satu dengan pulau yang lainnya adalah jalur laut dan jalur udara. Adapun jenis atau moda transportasi yang efektif digunakan adalah kapal laut dan pesawat terbang. Adapun jalur darat ada moda transportasi kereta api, bus, dan mobil yang digunakan untuk menghubungkan daerah satu dengan daerah lainnya dalam satu pulau. Sekian adik-adikku yang manis untuk materi kali ini. Semoga tetap semangat untuk belajar. Dengan melihat pembelajaran tadi, tentu akan menambah ilmu kita. Sekian pembelajaran dari kakak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.